وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita selalu bersyukur dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak nikmat tak terhitung jumlahnya dan hanya bisa dihitung dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak ucapan alhamdulillah, itu berarti kita sedang bersyukur pada Allah. Dengan ucapan alhamdulillah, itu juga berarti bahwa kita sedang berdoa doa yang paling utama. Rasulullah bersabda, "Afdhalud du'a alhamdulillah. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Rasulullah sampaikan bahwa doa yang paling utama, paling istimewa adalah alhamdulillah. Menunjukkan bahwa agama Islam ini mudah, tak perlu terlalu susah-susah. Untuk bisa bersyukur, untuk bisa berdoa, yang paling istimewa, paling afdal adalah alhamdulillah. Alhamdulillah pula selain bersyukur dan sebagai doa yang paling afdal, kata Rasulullah tamla'ul mizan, yaitu memperberat. Kenapa memperberat? Tamla' itu ngebeki, penuh, memenuhi timbangan. Kalau timbangannya penuh jadi berat. Kita kalau kantongnya penuh berat, jalannya beda ya. Jadi kita bersyukur dengan alhamdulillah, kantongnya jadi berat, amalnya enteng-enteng gitu ya. Jadi amalannya pendek, kecil, enteng, tapi dengan alhamdulillah menjadi beratlah itu amal. Qala Rasulullah, alhamdulillah tamla'ul mizan. Jadi nanti di akhirat baru tahu, Masya Allah, ternyata ngaji sambil tidur aja berat banget itu artinya, timbangannya. Itu baru tahu di akhirat, kalau di sini belum tahu. Yang berikutnya, kata Rasulullah, alhamdulillah itu disebut orangnya yang banyak mengucapkan alhamdulillah, namanya alhamdun. Mereka yang paling banyak mengucapkan alhamdulillah, yang alhamdulillahnya hanya untuk memuji Allah. Misalkan awwalu man yud'a ilal jannah, orang itu paling pertama diundang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mudah-mudahan 4 hal ini yang selalu saya ulang-ulang supaya makna ini benar-benar merasuk ke diri kita, sehingga ketika mengucapkan alhamdulillah itu mantap. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi Agung, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gandengan dengan alhamdulillah itu persyaratan utama, salah satu daripada dikabulnya doa, yaitu disertai alhamdulillah dan salawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah dan salawat itu sendiri adalah doa. Manakala orang mukmin tidak bisa berdoa, susah berdoa, atau banyak sekali permintaannya, bisa diwakili cukup dengan 2 kalimat, alhamdulillah dan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kita berada di masjid, mari kita niat iktikaf supaya kita mendapatkan pahala iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Seperti biasa juga kita itu kalau pagi dianjurkan oleh Rasulullah dan sore hari, yaitu membaca atau ikrar 3 kalimat itu supaya Allah ridho pada kita. Kata Rasulullah,
dalam haditsnya, man qala hina yusbihu wa hina yumsi thalatha marrah, barang siapa yang ketika di pagi hari dan sore hari mengucapkan 3 kali, kita bareng-bareng, bismillahirrahmanirrahim, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, kana haqqan 'ala Allahi ajriyah, maka orang itu berhak atas Allah ridhonya. Masya Allah, enteng kali ya dapat ridho. Kenapa? Kita jangan bilang enteng, coba dah. Istiqomah itu yang penting. Pertanda kalau dia istiqomah berarti orang itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bisa ujiannya sering lupa. Kenapa lupa? Karena nggak ingat. Kenapa nggak ingat? Ya lupa itu tadi. Maka biasakan supaya kita tidak lupa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita waktu itu terjeda 2 kali pembahasan, kalau tidak salah, tentang kemerdekaan dan sholawat kepada Rasulullah. Masih ingat sekali. Kita kembali ke tema awal pada kitab yang saya baca. Yang pertama dulu kita sudah bicara mengenai takwa dengan berbagai macam persoalannya. Dan di dalam takwa diantaranya tadi adalah ada ikrar yang secara kontinu atau secara terus-menerus dilakukan pagi dan sore. Dan 3 itu sudah dijelaskan. Aku ridho Allah sebagai Tuhan, aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Muhammad sebagai nabiku. Itu tuh tadi itu. Jadi itu yang penting itu. Panjang sekali sebetulnya, masih teruskan ya. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kitabi bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atu insyaallah minal aminin. Atas semua itu kami hidup, atas semua ikrar itu kami mati, dan atas semua itu kami dibangkitkan, insya Allah termasuk orang-orang yang selamat atau aman. Ini saudara. Jadi kalau pengen aman ya itu. Maka dalam kesempatan ini meneruskan makna yang terkandung di dalamnya. Kalau tadi baru diikrarkan, maka sekarang mesti tahu yaitu maknanya. Sampaikan wa kallif nafsaka al-intisab biha, maka ikatkan dirimu, ikatlah jiwamu dengan sifat-sifat ini, yaitu sifat pertama ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, ridho kepada Islam sebagai agamanya, ridho kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah. Jadi harus diikat benar. Itu yang dulu pernah kita sampaikan di dalam pengajian itu. Memang kalau kita sebagai orang Islam itu memang harus benar-benar komit, ya, komit sekali, komitmen, atau mungkin bahasanya itu orang apa ini banget, apa namanya, kalau orang
apa itu Pak yang kalau apa-apa itu, apa-apa itu, apa-apa itu apa namanya? Apa itu apa? Jadi orang pokoknya apa-apa itu, apa-apa itu. Jadi kalau cinta cinta mati gitu, nggak nggak ada yang di ini sama sekali. Apa orang bilang apa tuh yang kalau bahasa yang ini? Jadi apa apa fanatik ya, bapak sih fanatik. Orang fanatik banget sama Islam. Nah, Islam itu agama kita yang mesti fanatik sama agamanya sendiri. Masa ada orang Islam fanatiknya sama agama lain? Ya, itu kan pertanyaan ya kan. Jadi kalau saya sering ngomong, ya wajar lah orang. Bininya sendiri ya fanatik sama bininya. Oh ya fanatik sama bini orang lain. Kan aneh. Kalau orang dibilang nggak benar atau gila bisa juga ya enggak. Fanatik sama agamanya sendiri. Fanatik sama apa? Allah sebagai Tuhannya. Fanatik kepada Muhammad sebagai nabinya. Ya. Bukan hanya wajar, harus. Itu pun. Kalau enggak, hilanglah itu iman. Dan ketika itu bersamaan dengan itu, hilanglah ridho Allah. Manusia kan sering berpikir dengan pikirannya sendiri. Manusia sering berperasaan dengan perasaannya sendiri. Rasanya nggak begitu. Ya menurut ente rasanya. Kita aja kalau lagi baca iya ya. Kalau direnung-renungin benar. Makanya di pernyataan pertama lazimahu ayyurdiya bitadabburihi atau bitadbirihi wa ikhtiyarihi lalu. Ya, jadi benar-benar apa harus melazimkan rasa itu untuk selalu berada di dalam apa fanatikan itu tadi, di dalam apa sistem yang sudah dibikin sama Allah untuk apa kita terikat. Nah, kita harus diikat dengan rasa ridho kita bahwa Allah sebagai Tuhan kita, bahwa Islam sebagai agama kita, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Itu. Tapi ini jangan hanya wala taqna minha bi mujarradil qaul. Jadi ini jangan hanya dalam ucapan doang. Jangan puas wala taqna. Qanaah itu artinya menerima, itu artinya puas. Jangan puas hanya dinyatakan dalam bentuk lisan seperti kebanyakan orang. Ini kalau alhamdulillahirabbil alamin kalau sudah jamaahnya sholat isya, apalagi lebih-lebih jamaahnya sholat subuh begini, itu memang manusia yang imannya sudah hidup. Kalau sholat isya sama subuh itu nggak ada di masjid, mati tuh Pak iman. Na'udzubillah. Jadi kita bersyukur, bukan kita bangga kita hebat, bukan, kita bersyukur. Karena kata Rasulullah, orang yang susah sholat isya sama subuh, saya berulang lagi, maaf nih walaupun direkam di mana-mana, itu aja. Emang itu penting banget. Bagaimana orang mau sholat qiyamul lail? Kalau sholat subuhnya aja nggak pernah jamaah. Orang yang sholat subuhnya jamaah, seenggak-enggaknya berapa menit atau berapa setengah jam atau 1 jam sebelum pasti udah bangun. Pasti, apalagi yang udah tua kayak kita, ya di atas 60 sudah bisa dipastikan bahwa bangun. Semalam mau sampai jam setengah 12, pulang kaki masih sedikit nyut-nyut dah gitu. Ya entah urusan kaki mah biarin aja, kerjaan kaki ya begitu dah gitu. Tidur sebentar, bangun lagi, masih jam 1, ntar dulu dah, lagi masih jam 2, akhirnya udah setengah 3 bangun. Pasti begitu, udah tua, coba kalau masih muda, habis gitu keker sampai na'udzubillah min dzalik, subuhnya disiapkan. Rasulullah sampaikan benar,
dalam hadis bahwasanya man shalla salatal isya bil jamaah faka'annahu shalla nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia sholat setengah malam. Ya. Dan waman shalla sholatal fajr atau sholat as-subhi, ya, faka'anna akil jamaah, dengan jamaah, faka'anna sholatal laili kullah, maka seolah-olah dia sholat semalaman penuh. Itu makna itu kalau dipegang benar-benar, saudara, itu orang pasti akan sungguh-sungguh dan akan memperjuangkan urusan itu, fanatik dengan itu pasti. Itu tuh. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai apa? Bagian dari yang terpenting dalam keimanan seseorang, yang Rasulullah sampaikan bahwasanya afdhalus salat 'alal munafiqin salatul fajr, katanya gitu. Salat yang paling berat buat orang-orang munafik, saudara, itu salat subuh. Itu paling berat. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nunggunya dapat pahala, jalannya, pulangnya. Malah Rasulullah bilang kalau tanya Bapak datangnya dari sono, gitu, suruh muter sono Pak, lewat Papua, taman mini balik. Ya, dibilang itu, dibilang apa? Itu setiap langkahnya itu bisa dapat kebaikan, tapi juga bisa menghapus dosa. Coba joggingnya tuh dapat, bayangkan joggingnya aja Pak, ente nggak ngapa-ngapain, makanya jogging doang, cuman jangan kejauhan ini engklek ini. Nanti yang udah tua-tua ya sedang aja dah. Nah, Ustaz Solihun boleh dah. Ustaz Solihun muter Cibubur Ustaz. Ya, boleh tuh. Kalau dalam konteks itu, saudara, kalau dia masih niat itu, walaupun dia kemudian muter, terus disuruh muter gitu, supaya dapat banyak. Itu kalau masih niatnya itu dapat, saudara. Makanya di sini wa kallif nafsaka al-ittisab biha wa la taqna minha bi mujarradil qaul. Jadi harus benar-benar kita ikat jiwa kita, niat kita dengan sifat-sifat itu, dan jangan merasa puas dengan hanya omon-omon istilahnya ikrar-ikrar doang. Jadi yang tadi diikrarkan itu ya kan, kalau kita pakai bahasa-bahasa itu supaya menarik gitu loh. Ya saya jangan ditinggal tidur, itu aja masalahnya. Tapi jangan sampai makna intinya itu nggak kena gitu loh. Jadi intinya itu yang harus diambil. Jadi supaya tidak puas dengan hanya ikrar, kata-kata doang, tapi juga benar-benar diresapi sehingga amalan kita dengan niat itu mendapatkan mendapatkan pahala, kebaikan, bahkan sehat dunia maupun akhirat. Fa innahu qalilul jadwa. Karena kalau cuma kata-kata sedikit manfaatnya, ada manfaatnya, tapi dikit. Qalilul jadwa. Ya. Jadi wa in kana la yakhlu an manfaat, memang tidak akan sama sekali tidak ada manfaatnya, tetap ada manfaatnya, tetapi sedikit. Wa kadzalika fa'al fi jami'i ma taquluhu min al-adhkar wal ad'iyah wa nahwiha. Ya. Demikian juga lakukan fi jami'i ma taquluhu, dari semua yang dikatakan, yang diikrarkan tadi itu,
dijawantahkan, dibuktikan juga minal azkar wal ad'iyah wa nahwiha, dari zikir-zikir dan doa-doa, disertai selain raditu billahi robban dan sebelum tadi itu dalam implementasi atau praktek sehari-hari tambah dah gitu. Saya selalu ngajari, nanti insya Allah saya kasih lagi di fotokopi ini. Dan pas ngaji mengenai zikir itu minta zikirnya apa? Ya zikirnya yang mudah-mudah, enteng-enteng, tapi yang penting niatnya yang kuat karena Allah. Untuk apa? Ya, untuk menyatakan bahwa Allah sampaikan udhkurullah dzikran katsira, kata Quran begitu. Zikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Supaya apa? Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, ingatlah dengan zikir pada Allah maka hatimu akan tenang. Punya duit 1 miliar, tenang hatinya. Apalagi punya duit 10 miliar atau 10 triliun, tenang hatinya. Masih tetap bisa ke masjid, gitu loh. Masih tetap bisa ngaji, masih tetap baca Quran, masih tetap gitu. Oh yang enggak gitu, atau belum duitnya segitu, tetap tenang, karena yakin bahwa di tangan Allah masih banyak. Ya, jadi ditambah zikirnya kapan? Yang mudah-mudah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100 kali di pagi hari sebelum subuh. Kalau ngambil 2 saja, istighfar 100 kali ditambah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali, itu ya'ti ke dunia akan datang ke kamu. Artinya apa? Akan didatangkan rezeki. Kalau bahasa saya makan dikejar-kejar duit, bukan kita ngejar duit. Nah, hidup di dunia ngapain ngejar-ngejar duit? Duit itu kalau dikejar larinya kenceng. Kadang-kadang kagak dikejar, datang sendiri. Istiqomah, istighfar 100 kali sama subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu kalau yang biasa bilang itu ini apa namanya, subukan untuk jadi orang kaya. Ya, istighfar sebelum subuh. Kalau udah biasa enteng. Nanti kalau udah biasa insya Allah bisa nambah tuh. Itu rasanya 100 kali itu jadi kita. Maka boleh ditambah tuh saran saya. Yaitu istighfarnya itu ditambah. Istighfarnya yang tadi yang panjang segitu, yang pendek itu astagfirullahaladzim li wali walidayya. Supaya apa? Kata Rasulullah, orang tua kita yang ada di alam kubur itu akan mendapatkan ampunan dan derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibebaskan daripada siksa kubur. Syukur-syukur di dalam kehidupan itu kalau punya duit sedekah, infak, diniatin buat orang tua. Sebab kalau kita nanti mati, gantian anak kita akan melakukan hal yang sama. Itu birru abaakum tabirrukum abnaukum. Ya. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua, maka anak-anakmu akan berbuat baik kepada kalian. Itu keturunanmu. Jadi kalau kita ini kan seringkali maaf ya namanya anak. Orang tua kalau melihat anak itu lagi susah, jangan lagi senang atau setengah senang,
apalagi lagi susah, ya Allah rasanya gimana gitu. Sementara maaf, seorang anak kalau melihat orang tuanya susah, bisa biasa aja. Emang katanya kasih sayang apa anak ke orang tua atau kasih sayang orang tua ke anak sekelapa atau orang dan kasih sayang orang tua kepada anak seupah. Tahu upah? Itu tuh saya masih ingat banget omongan orang tua orang Jawa. Kasih sayang orang tua ke anak segede kelapa, sekecil-kecilnya kelapa, segini kelapa, nih, segini. Tapi kasih sayang anak kepada orang tua seupah, tahu upah? 1 biji apa beras. Segede-gedenya 1 biji beras, upah. Ada nggak upah segini? Nggak ada. Ya kan? Ada kelapa segini, kelapa kecil banget. Tapi segitulah kira-kira kasih sayang orang tua kepada anak. Filosofi itu rasanya ada benernya atau banyak benernya. Ya. Maka istighfarnya ditambah. Astagfirullahaladzim bihi walidayya. Nanti ditambah lagi kalau istighfar yang lain, minta ampun, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Oh, itu lebih kencang lagi. Maka wa yurzaquna wa yumtiruna, kata Rasulullah. Maka orang itu akan diberikan rizki wa yumtiruna, dan akan dihujani rizki. Masya Allah, dihujani Pak. Jadi itu kalau Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini saya kasih makna bukan arti. Kalau arti menerjemah ya boleh-boleh saja. Tapi yang penting maknanya. Itu yang harus ada di dalam tadi kallif nafsaka bil qalb atau kallif nafsaka al ittisab biha. Gitu. Sifat-sifat itu, makna itu ada di dalamnya, ya. Jadi misalnya tadi ditambah tadi apa namanya? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu biasanya buat tarhiman kalau di pagi hari sebelum subuh beberapa musola atau masjid untuk bangunin orang itu biasanya. Atau yang ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, baca tuh. Tambahin lagi Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Masing-masing 101 aja. Itu kalau baca itu tuh cuman berapa detik ya, sampai menit. Setelah sudah begitu ditambah tadi apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Terus ditambah lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Katanya di situ dikatakan adada khalqih wa midada kalimatih, ya, wa zinata arsyih wa ridha nafsih. Masya Allah, adada khalqih. Jadi sejumlah ciptaannya Allah. Siapa yang bisa ngitung sejumlah ciptaan yang kita lihat? Yang nggak dilihat banyak banget Pak, sampai akhir. Itu subhanallah walhamdulillah. Ya Allah, adada khalqih wa midada kalimat, dan sejumlah kalimat-kalimat Allah. Siapa yang bisa itu? Allahu Akbar. Wa zinata arsy, dan seagung setinggi arasnya Allah.
kita yang berlian-lian. Ya, waridho nafsi, sebanyak ridhonya Allah. Berapa ridho Allah? Agak bisa. Manusia kalau udah ridho sesama manusia aja gak bisa dihitung. Makanya orang kalau udah baik terus ridho. Nah ini orang tua ridho sama anak, anak ridho sama orang tua, suami ridho sama istri, istri ridho sama suami. Ya Allah, kejelekannya hilang semua, Pak. Yang tadinya kelihatan jelek-jelek, jeleknya hilang semua. Yang ada apa? Yang baik-baik. Karena apa? Ridho itu yang kelihatan cuma baiknya doang. Makanya kadang-kadang itu tadi kita hidup itu kadang-kadang bisa bisa justru kadang-kadang lagi justru ridho dan kelihatan baik semua ketika sudah nggak ada atau lagi nggak ada. Coba dah, Bapak misalnya nih atau Ibu nggak ada, ini contoh doang, tapi nggak akan berlaku. Misalnya nih di antara ini ada orang nggak suka sama si A, gitu. Tapi sama-sama sholat subuh berjamaah tiap hari. Tahu-tahunya, ya kok nggak sholat subuh meninggal. Itu gelapnya, gelap itu apa? Iya, kehilangannya itu loh. Ya Allah, itu orangnya. Gue nggak suka tapi dia rajin banget sholatnya ya sholat subuh. Lalu bandingin sama yang nggak sholat, tambah tinggi lagi tuh orang. Akhirnya apa? Kejelekan, kesebelannya hilang, Pak. Yang ada apa? Kecintaannya kepada orang. Kenapa? Lihat kebaikan-kebaikan bukan kepada kebaikan karena hubungan antar manusia, karena dia lihat kebaikan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika orang meninggal itu Rasulullah ngajarin supaya apa? Saksikan kebaikannya. Itu perintahnya Rasulullah. Kenapa? Karena memang pada dasarnya kalau manusia sudah ya menganggap apalagi orang lain itu kebaikannya dengan Allah, itu tidak akan bisa lagi kecuali kebaikan itu yang bisa dilihat. Makanya udhuru mahasina mautakum. Lalu ketika lagi sholat jenazah itu disuruh saksikan, ya, gimana? Apakah jenazah ini orang baik? Baik. Ada orang nanya, jahit, tapi gue ngelihatnya dia makan kagak ada baiknya. Bagaimana saya harus menyaksikan bahwa dia orang baik? Maka kita harus punya analisa pikiran dan pengertian begini. Memang mungkin kamu nggak lihat kebaikan dia menurut kamu. Apakah kamu tahu bahwa dia berbuat baik sama istrinya? Atau dia berbuat baik sama suaminya? Oh itu jahat, gue tahu. Sama istri, sama suami itu jahat. Apakah kamu tahu bahwa satu ketika dia berbuat baik dengan anaknya? Kalau itu ya sudah saksikan. Apakah orang-orang baik? Itu wajib, saudara. Apakah kita tahu bahwa satu ketika dia berbuat baik kepada orang lain yang tidak pernah kamu tahu? Hanya Allah dan malaikat yang nyata. Tahu nggak kira-kira? Nggak tahu. Kok ente nggak berani menyaksikan bahwa dia orang baik? Nah, itu dia. Itu hebatnya di dalam Islam. Karena tidak penting menyaksikan keburukannya. Untuk apa? Wong kita bukan Tuhan. Kita makhluk. Kita manusia yang sama-sama juga punya, iya, yang mungkin sama juga. Si dia juga nganggap kamu nggak ada kebaikannya. Jadi jangan diukur bahwa ketidakbaikan itu atau kebaikan itu diukur karena sebab hubungan antar personal. Makanya itu pentingnya kita di situ supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang benar-benar
atas kebaikan itu bukan karena maunya kita, tapi kebaikan itu adalah baik karena maunya Allah. Maka Allah nyatakan dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang baik. Makanya orang baik itu tidak perlu menjadi orang baik sekolah dulu. Dari TK sampai profesor itu mumtaz, excellent nilainya. Ternyata berakhir excellent dengan maaf nyolongnya. Nah, ya gimana coba baiknya? Ya kan? Jadi dalam Islam bukan sekedar yang Islam itu yang baik, kemudian apa? Kebaikan itu didasarkan pada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan melihat yang kelihatan buruk pun yang terlihat adalah yang baik-baiknya saja. Itu tuh orang. Nah, untuk itu saudara, ini kenapa dikatakan raditu billahi rabba bil islami dinan wa muhammadin nabiyya. Suruh jiwanya benar-benar dengan sifat-sifat itu direkatkan, dikaitkan supaya apa? Supaya makna-makna yang misalnya makna ya subhanallah mumtaliul khalq bitanzihillah wa ta'zimihi. Itu benar-benar terhubung gitu loh. Jadi makna Maha suci Allah, ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah tadi itu benar-benar terhubung, ya, dengan hati kita baik kepada Allah maupun kepada makhluk tadi menimbulkan rasa husnudzonnya, ya. Kalau kemudian bisa memberikan nasihat karena sebab dianggap gak baik, juga bisa melakukan nasihat dengan ikhlas. Itu tuh makna-makna subhanallah, alhamdulillah, ya. Apa itu? Mumtali'ul qalbi bitana'i 'ala Allah. Penuh hatinya untuk apa? Menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang begitu akan menjadi positif semua. Ya. Selain hatinya itu penuh dengan menyanjung Allah, wasyukrihi, dan bersyukur. Dapat duit 1 miliar bersyukur, 10 miliar bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, ini halal, ini berkah. Sehingga apa? Begitu dapat bukan cuma dapat ditekep, keluarin. Saya sering ngomong, Kiai, tapi saya Gojek cuma dapat 100.000 sehari. Jangan bilang cuma, ente dapat 100.000, keluarin 2.500, berarti 2,5%. Bukan zakat sih, sedekahin itu 2.500. Kalau ente itu ngasih duit 2.500, katakanlah 3.000 perak, malu sama orang, ya cuma 3.000. Pagi-pagi sebelum subuh ente berangkat ke masjid, ada rumahnya fakir miskin, selipin aja, masukin. Kayak Imam Syafi'i itu, saudara. Wali, saudara. Gitu. Sampai sono atau 1.000 selipin di fakir miskin, 1.000 di sini, 1.000 di masjid saya yang lagi dibangun, gitu. Tapi kan kenapa itu nggak terpikiran? Karena hatinya belum penuh dengan syukur dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalnya akan apa? Muter tuh, akan muter amalan itu. Saya sering ngomong begitu. Ente dapat apa nih 100.000, 200.000, ente dapat berapa sehari jualan untungnya? Omsetnya cuma 10 juta, Kiai. 10 juta bisa dapat apa? 10%. Bisa. Berarti untung kotor dia dapat 1 juta. Ya kan? 1 juta 2,5% berapa? Pak Bekti? Berapa? 25.000. 1 juta. Keluarin 25.000 dulu kan. Kalau ente berat nanti suruh zakat ya, dihalo-haloin itu susah gitu.
Ambil 25.000, 25.000, bikin 5.000, 5.000, 5.000. Sebelum subuh atau pulang dari masjid subuh, masuk itu pakai miskin ke rumah. Tiap hari, kalau ente nanti malaikat nyatetin terus itu kalau pagi-pagi begitu tuh. Kagak bakalan miskin kecuali tambah kaya. Berat ngamalin begitu, saudara. Ente nggak usah kerja kayaknya. Dia akan putar itu. Itu saya pakai bahasa itu supaya sederhana saja. Orang sekarang mah pakai kiris, pakai apa? Fakir miskin nggak punya kiris, ya kan? Anak yatim nggak punya kiris, Pak. Banyak cara. Tapi ada dipakai ya, lain aja tuh duit. Susah banget, gitu loh. Coba kalau ngamalin kayak gitu. Saya bilang macam Asono, kalau sini kan untuk pakai kiris juga bisa, ya enggak? Sudah apa? Kelasnya udah high class, gitu kan? High class, masa high class pakainya kan? Kalau mau masker kan cukup dikiris bisa, transfer tanpa nama ya kan? Tulisannya doang 1 miliar, begitu kan gampang, ya enggak? Kalau di Prapanca samping saya itu harus begitu, ya kan? 5.000 dimasukin, masya Allah. Kalau itu bisa dilakukan saja, itu orang itu kaya sudah, kaya. Udah kayak gitu, cuma sekali doang. Coba dah, ente untung tiap hari, makanya kenapa harta itu bikin jadi penyakit kalau kebanyakan. Karena bagian yang lain tidak dikasih, ya enggak? Yang lebih jadi penyakit lagi, menjadi penyakit bangsa, harta itu boleh nyolong. Jadilah itu penyakit bangsa ini sudah. Ya enggak? Rame kan? Terusin biarin aja itu. Berantem dah. Kejar-kejaran tuh, ya enggak? Kan kita melihat itu di medsos kan. Menteri Keuangan sama siapa lagi berkali, biarin aja. Ya kan? Terusin aja. Emang itu udah sifat harta begitu, saudara. Biarin. Ya enggak? Kita nggak usah ikut-ikutan. Yang kayak gitu-gitu. Haram, nggak ada enaknya. Kagak bisa salat subuh jamaah. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa salat isya berjamaah. Insya Allah nggak bisa. Yang lillah dari Bapak. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan begitu Rabbi firli wali walidayya warhamhum atau warhamhum kama rabbayani shaghira. Itu dilakukan. Yang lain-lain la ilaha illallah. Ya, itu aja yang sudah biasa. Jadi apa, zikir-zikir yang sudah biasa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya, terus apa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dah gitu aja. Kalau itu diamalin, agama yang penting amalin, Pak. Dan yang begitu itu nggak perlu jadi ustadz, jadi kiai, jadi habib, nggak perlu. Karena boleh jadi maaf banyak juga ustadz kiai yang nggak ngamalin. Ya, jadi nggak usah. Iya. Jadi makanya di situ bukan wahai para ustadz dan para ulama, para kiai, enggak. Wahai orang yang beriman. Ya. Kalau kebetulan ada yang di sini kayak saya duduk ini kan mekanisme Allah yang memang dibuat seperti itu, masing-masing punya tugasnya. Makanya kita berdoa mudah-mudahan selalu Allah pelihara iman Islam kita. Kita bisa mengamalkan itu, zikir-zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ibadah.
Ya, adapun kemudian ada doa yang lain boleh minta misalnya duitnya banyak ya boleh, yang halal tapi minta keberkahan hidup silahkan, bahkan minta kaya pun boleh banget. Wong sifatnya Allah juga ya ghaniyu ya mughniyu ya. Jadi boleh banget, tapi minta yang berkah. Mudah-mudahan kita berkah semuanya, dan mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan terus istiqomah dalam mengamalkan itu, baik yang bersifat tadi itu hati maupun yang maliyah harta. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik ilaihi abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa dhakkirna bi'ilmin yanfa'una wa nawwir qulubana wa hassin maqasidana bil khair. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna waftah lana futuhal 'arifin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidatid dunya wal akhirah wa alihi wa sahbihi wa itratihi wa ahli baitihi at-tahirah. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bi'ainil basirah ma'al ladzina an'amta 'alaihim fi hadzal makan al-munawwarah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah